Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya Umar, ni'mal mal soleh lil mar'i soleh. Harta yang paling nikmat adalah hartanya orang soleh, yang dipegang oleh orang soleh. Harta kalau dipegang sama orang yang baik itu akan menjadi keberkahan. Tapi kalau harta dipegang sama orang yang gak baik itu akan menjadi fitnah. Sehingga Nabi bilang, ni'mal malus soleh lil mar'i soleh. Harta yang paling baik itu memang dipegang sama orang soleh. Dia bisa mencari orang yang memerlukan, sedekah, bangun masjid, tidak perhitungan, tidak cuma cari muka, tidak cuma cari nama buat perusahaan, bukan cuma orang-orang yang ada kepentingan atau yang dia sukai, yang dibantu, tapi siapapun yang memerlukan dia bantu, tidak pandang bulu. Dia yunfiku maluh ana al-lail wa atrafin nahar. Hartanya disedekahin kapanpun, siang, malam, zakatnya jelas. Ini orang soleh yang megang uangnya. Dan orang yang megang harta, orang yang dikasih ujian kaya, ini berat. Jangan dikira gampang, karena kebanyakan tergelincir waktu habis, tergelincir nafsu, tergelincir yang haram diambil, gak ngurus lagi yang halal, tergelincir sembahyangnya berantakan, gak khusyuk lagi, hati gak tenang, malam gak tidur, pikirannya dunia, bangun tidur dunia lagi. Jangan disibukkan dengan dunia, sibukkan dunia untuk akhirat kita. Bukan berarti kita itu menjelekan dunia, tidak. Dunia yang indah dipegang oleh orang yang indah, dunia yang baik dipegang oleh orang yang baik, dunia yang jelek dipegang sama orang jelek. Orang yang kaya itu nggak dilarang, tapi asal orang itu bisa selamat, bukan malah kena fitnahnya harta. Ketika sahabat bersama-sama Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat engkau hari ini wajahnya berseri-seri, kelihatan gembira. Apa kata Nabi? Alhamdulillah. Kemudian orang-orang pada berbicara, afadhal qaum fi dzikril ghina, pada berkistahan masalah kekayaan. Kemudian Nabi berkata, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak apa-apa orang itu kaya asal dia bertakwa. Boleh dia jadi orang kaya tapi takwa, takut sama Allah, takut dalam kerjaannya, gak mau dia sogok menyogok, gak mau dia iklannya pakai aurat yang terbuka, gak mau dia riba, gak mau dia melanggar syariat Allah. Bisa jadi kaya dengan cara seperti itu, bisa. Banyak orang kaya tidak melanggar syariat itu banyak. Biasanya mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tapi kalau orang-orang kaya yang melanggar syariat, biasanya hartanya juga keluarnya susah buat kebaikan. Hartanya sedikit buat kebaikan, sisanya ya buat nafsunya dia. Ditumpuk, mati, jadi rebutan warisan, anak istri berantem, rebutan warisan, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dunianya orang kaya yang takwa, itu dunianya barokah, anaknya soleh, soleha, istrinya juga afifah, selamat semuanya karena tidak melanggar syariat. Ini yang berat. Sehingga Nabi itu bilang, at-tajirus saduqul amin yuhsaru yaumal qiyamati ma'a syuhada. Yuhsaru ma'a syuhada yaumal qiyamah. Atau kama qala, orang yang berdagang jujur
dagangannya jujur, amanah, karena berat ya orang jujur dalam harta ini agak berat, amanah juga berat, banyak yang tergelincir. Sehingga Nabi bilang orang yang jujur kerjaannya nggak maki curang, semuanya sesuai dengan faktanya, tidak pakai trik marketing yang menipu konsumen dan lain sebagainya, jujur. Yuhsyaru yaumil qiyamah ma'a syuhada, hari kiamat akan dikumpulkan sama orang-orang yang jihad dan syahid. Karena berat. Sehingga Nabi SAW labas bil khilal liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya, tapi bagi yang bertakwa. Karena harta yang dipegang oleh orang yang bertakwa ini barokah. Wasihah liman ittaqa khairum minal ghina. Tapi sehat itu lebih baik daripada kaya. Apa artinya kaya? Kalau kulkasnya penuh dengan makanan tapi dia nggak boleh makan sama dokter. Penuh buah-buahan, penuh manisan, penuh makanan wadai, kue yang manis. Gulanya bilang jangan. Dokternya bilang ini dia kena penyakit gula, nggak boleh makan gula dan lain sebagainya. Ya nggak ada artinya harta itu. Sehingga sehat itu lebih baik bagi orang ketimbang kekayaan. Makanya orang itu doa minta sehat. Orang kalau sehat dia bisa ibadah. Tapi kalau dia garing, ya berebah, nggak sempurna lagi ibadahnya. Makanya sehat ini modal utama. Usia kita itu kesempatannya nggak terulang. Hidup cuma sekali. Jangan dibikin foya-foya, jangan cuma dinikmati begitu saja seperti binatang. Bangun tidur makan. Kenapa? Hidup cuma sekali. Ya sekali, mati juga sekali. Nggak bisa diulang 2 kali. Sehingga ketika hidup sehat, manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lupa, bukan untuk lalai. Karena sehat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Mending sehat daripada cuma sugih, daripada cuma kaya. Sehingga orang-orang itu doa, Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa. Aku minta sehat dalam takwa. Wa tula umrin fi husni amalin. Panjang umur, amal yang baik. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibni alaih, dan rezeki yang banyak yang tidak menyibukkanku atau tidak membuat fitnah. Ini doa dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru Habib Ali Al-Habsyi, sehingga disebut doanya ini doa rutab, doa yang enak, doa yang nikmat, doa yang seperti kurma rutab. Artinya apa? Doa ini disebut sama ulama doa rutab karena doanya pendek, simple. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka sihatan fit taqwa. Aku minta sehat dalam ketakwaan. Wa tula umrin fi amalin sholeh. Panjang umur dalam beramal yang soleh. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibni alaih. Rezeki yang banyak tapi engkau tidak memberatkanku, menyiksaku dengan rezeki itu. Tidak disibukkan oleh gawean, tapi dunia jadi pembantunya. Sugih tapi sholatnya benar, ibadahnya baik, sehat ya. Banyak orang itu nyari dunia tapi lupa kesehatannya gak dijaga, gak tidur malam pagi begawe, lupa. Sekalinya semakin kaya semakin garing, semakin kaya semakin sakit. Akhirnya berobatnya jauh ke Singapura, ke Malaysia, cari pengobatan aja. Jadi dunianya ditumpuk, hasilnya cuma cari pengobatan, malah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jangan lupakan sehat. Sehat nomor 1. Sehat nomor 1 daripada kekayaan. Karena sehat itu bisa bikin kita itu ibadah tenang, nyaman. Watibun nafas minal na'im. Dan kata Nabi, tibun nafas minan na'im, hati yang gembira itu lebih nikmat lagi. Tibun nafas, dada yang lapang. Apa artinya orang kaya tapi gelisah, sempit batinnya, sumpek hari-harinya, akhirnya cari hiburannya maksiat. Naudzubillah min dzalik. Tibun nafas ini orang itu lapang dada. Dia bersyukur atas apa yang Allah beri. Dia bisa menikmati pemberian Allah, mau itu banyak, mau itu sedikit.
dia selalu merasakan kegembiraan, setiap harinya dia gembira. Ini lebih baik. Tibun nafas. Setiap harinya gembira, ketemu orang senyum, bahagia, senang. Orang dekat juga nggak takut, orang dekat juga senang. Ya, dicintai orang. Kenapa? Tibun nafas. Dadanya itu lapang, gembira, periang, sehat. Mau tidur ya tinggal tidur. Sebelum subuh ya bangun, ke masjid, ya kerja juga, ya bisnis, ya kaya. Nah, ini yang dicari. Yang dicari kayak gini. Bukan orang sibuk, penggaringan, penyakitnya banyak, terus orangnya marangun, ya, gak enak dilihat, dadanya, hatinya kotor. Nah, ini banyak sekarang. Oh, bos-bos sebagian yang suge-suge kayak itu, kadang nyaman dilihat lalu, ya. Jangan diumpati. Artinya apa? Artinya jadilah orang yang bertakwa, sehat, baik, hatinya periang, gembira, seperti itu ya. Kata sini Abu Bakar, dinu kalimah adik, agamamu itu digunakan untuk akhirat. Dirhammu gunakan untuk hidup dunia yang membawamu ke akhirat. Ya, seperti itu. Nah, pernah ada satu orang, dia mencela dunia di hadapan Sayyidina Ali. Wah, itu dunia aja itu, dunia aja itu, pandirnya aja dunia aja itu. Sekalinya hatinya juga ketujuh lawan dunia. Artinya apa? Nah, betul, orang itu mencaci dunia. Sayyidina Ali bilang, dunia itu darusitkin liman sodakoha, tempatnya kejujuran bagi yang bisa jujur. Bungas, indah dunia, tapi bagi yang jujur. Ya jelek bagi yang berbohong. Wadaru najah liman fahimanha, dunia ini tempat keselamatan bagi yang paham caranya. Kayak apa cara kita ini bisa selamat di akhirat? Ya ini dunia tempatnya supaya kita bisa selamat di akhirat. Jadikan dunia ini tempat yang bisa menyelamatkan kita dari akhirat. Artinya apa? Kita tidak bermaksiat, tidak melanggar perintah Allah, tidak halal diambil, haram juga dihantam, tidak. Harus hati-hati, selamat. Karena ini tempat kita nyari keselamatan dari mulainya di dunia. Wadaru khina liman tazawwaj minha. Ini juga tempat kita mencari bekal. Tempat kekayaan bagi yang mencari bekal untuk akhiratnya. Mahbatu wahyillah, tempat turunnya wahyu di mana? Di dunia. Wa musalla malaikatih, tempat ibadahnya para malaikat di dunia. Wa masjid anbiya'ih, masjid-masjidnya para nabi di dunia. Masjid-masjidnya para nabi di dunia. Wa majjaru auliya'ih, perdagangannya para wali. Tijarah lan tabur. Tijarah itu perdagangannya para wali. Itu apa? Iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah di dunia. Karena di akhirat tidak ada lagi kita beribadah. Sudah, akhirat darul jaza. Kita cuma dikasih pemberian, balasan oleh Allah. Wa rabbihu fiha rahmah. Di dunia ini tempat kita bisa menguntungkan, ambil rahmatnya Allah di dunia. Perbanyak minta rahmat Allah. Faktasabu fiha al jannah, cari surga itu di dunia. Ya, dikubur sudah nggak bisa. Pamanda ya lumwa, terus apa yang jelek? Apa yang dicaci dari dunia? Yang dicaci apa dari dunia? Yang dicaci orang yang salah menggunakannya, nggak jujur, nggak bisa ngambil pelajaran, nggak bisa menyelamatkan dirinya, nggak bisa mengambil bekal dari persiapan untuk akhiratnya, nggak bisa beribadah di dunia, nggak pernah ke masjid. Lah ini yang namanya orang yang jelek. Ya, jangan cuma menjelekkan dunianya aja. Dunianya ini bisa jadi dunia yang baik atau dunia yang buruk, tergantung orangnya kayak apa. Sehingga di sini Abi Abdul Haddad mengatakan ad-dunya mahmudah hiya allati yasilu biha ila fi'il khair aw yanju biha min fi'il syarr. Dunia yang baik itu yang bisa menyampaikan dia kebaikan dan menyelamatkan dari kejelekan. Itu yang pertama. Berikutnya, wa dunya mubahah, dunia yang boleh-boleh aja. Maksudnya gimana? Allati la yaqa bisababiha fi tarki ma'mur wala rukubi mahbud, yang tidak menyebabkan dia itu meninggalkan perintah, tidak meninggalkan haji. Ini sudah sugih tapi nggak pernah tulak haji. Tidak meninggalkan zakat. Ini kaya tapi nggak pernah zakat. Tidak melakukan rukubi mahbur, yang haram nggak diterjang.
tidak melakukan riba, ya, ini dunia yang mubah. Artinya apa? Ya dia punya kendaraan bagus, dia punya rumah bagus, pakaian bagus, ya boleh, silahkan. Ini mubah, boleh, nggak dilarang. Tapi tidak menyebabkan dia itu meninggalkan perintah Allah, tidak menyebabkan dia bermaksiat. Nah, ini dunia yang mubah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ad-dunya al-madhmumah ala lisanil kitab was sunnah, dunia yang enggak baik. Dunia yang enggak baik yang menurut Al-Qur'an dan hadis. Menurut Al-Qur'an dan hadis, ya. Dunia al-madhmumah ala lisanil kitab was sunnah, sebagaimana Allah bilang dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa awladukum fitnah, hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, ujian. Juga Nabi juga bilang, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Semuanya yang ada di dunia ini terlaknat kecuali apa yang digunakan untuk mencari ridhonya Allah. Zikrullah, zikir, ilmu, belajar, mengajar, ini kecuali, ya. Dunia al-madhmumah, dunia yang jelek menurut versi Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu fitnah dunia adalah hiya allati yaqa bisababi fitarki ta'ah, yang menyebabkan dengan kita mencari dunia itu ibadahnya ditinggal, ataupun fi'li maksiyah, malah melakukan maksiat seperti menipu, ya. Sehingga berarti dunia itu ada tiga macam. Ada dunia yang baik, ada dunia yang mubah, boleh, ada dunia yang buruk. Maka dari itu orang yang berakal hidup di dunia ini mengejar dunia yang baik, mahmudah, supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Yang mubah bisa dijadikan pahala. Contoh makan itu mubah, tapi kalau dia makan niatnya buat ibadah jadi pahala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Ruslan di dalam Zubatnya, lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Tetapi kalau dia niat dengan makannya itu untuk kekuatan ibadah kepada Allah, ya bagi dia dapat pahala apa yang dia niatkan. Sehingga jadikan dunia itu yang nomor satu, mahmudah, semuanya jadi ibadah kebaikan. Jangan sampai jadi yang ketiga. A'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga ini ya, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar itu pernah dikasih air berisi dengan madu. Ketika dikasih air sama madu, ini air sama madu doang. Dikasih air sama madu, ada air, ada madu. Tahu-tahu Sayyidina Abu Bakar melihatnya nangis menjadi-jadi, sehingga jamaah yang melihat Sayyidina Abu Bakar nangis ini heran, kenapa beliau nangis? Sampai kembali tenang, diam, kemudian menangis lagi. Sampai sahabat yang lain nggak bisa bertanya ada apa gerang, apa yang membuatmu nangis. Sampai Sayyidina Abu Bakar tersedak-sedak, akhirnya ditanya, maaf kakak, apa yang membuatmu nangis? Ternyata beliau teringat bersama Rasulullah. Aku teringat waktu bersama Rasulullah. Fara'aituhu yadfa'an nafsi syai'a. Aku melihat Rasulullah itu menghalang dari dirinya sesuatu, mencegah dari dirinya sesuatu. Walam aromahu ahad, tapi aku nggak lihat ada orang yang memberi. Artinya Rasulullah pernah duduk tapi seakan-akan menolak sesuatu. Sehingga aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maladzi tadfa'u an nafsik, apa yang engkau halang dari dirimu? Maka Nabi menjawab, hadhihi dunya mutilat li. Tadi baru saja dunia itu dinampakkan di hadapanku, mau diberi kepadaku, semua dunia ini dinampakkan. Fakultulah ilaiki anni, hati-hati, jauh-jauh, jangan dekat-dekat, jauh, saya enggak mau. Itu kata Nabi SAW. Tsumma raja'at faqalat. Kemudian dunia itu menjauh dari Nabi dan dunia itu berkata, aflatta minni falan yanfalita minni man ba'dak. Engkau terbebas dariku
tapi aku tidak akan membebaskan siapapun setelahmu. Nabi terbebas dari dunia, terus dunia bilang, setelahmu tidak terbebas dariku. Nah, hati-hati para ulama, para pejabat, orang-orang yang hidup zaman sekarang ini rata-rata hancur karena dunia. Ulama sampai ikut mendukung calon calon partai, nggak pantas. Ikut cucuk ya, coblos ya, nggak pantas ya, nggak pantas ya, nggak pantas. Jangan terpengaruh, jangan ikut-ikutan ya. Nah, ulama dekat sama umarok bagus, sesuai dengan posnya masing-masing, nggak perlu kita kesana kemari. Ikut kampanye nggak perlu. Ulama itu tugasnya menasihati, bukan kampanye, bukan cari suara, cuma cari ridhonya Allah dan ridhonya Rasul, supaya manusia ini kembali ke Allah dan mencintai Rasul ya, bukan supaya manusia mendukung manusia. Nggak ada keuntungannya manusia mendukung manusia. Keuntungannya menyampaikan manusia itu mencintai Allah, mencintai Nabi SAW ya, seperti itu. Sehingga setelah Nabi ini banyak yang tidak selamat dari godaan dunia, termasuk ulamanya, termasuk pejabat-pejabatnya rebut-rebutan ya. Ya, mudah-mudahan kita yang belajar ini diselamatkan, tidak ikut-ikutan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi inni ya dha sifatil aliyah qa'ium bil fina uridu atiyah. Rabbi inni ya dha sifatil تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغيثني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوث وغوث كل البرية. فأغيثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. واهدنا ربنا لما قد هديت السادات العارفين أهل المزية. واجعل العلم مقتدانا بحب